Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama MRKR Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah salah satu yang berprofesi dalam bidang oil and gas. Bahkan beliau sudah melalang buana baik di domestik maupun internasional. Beliau adalah salah satu jamaah aktif di Masjid Raya Kebayoran Residen yang tinggal di Kebayoran Villas. Siapa beliau? Marilah kita sapa. Assalamualaikum Pak Rohmat, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Anto, senang bisa kumpul lagi sama Mas Anto dan teman-teman di MRKR. Alhamdulillah ya, ini Pak Rohmat lagi liburan ya, lagi di sini. Lagi cuti nih, istilahnya repatriation kalau di oil and gas. Iya. Ya, jadi kalau dulu yang masih di Indonesia gitu, apalagi dekat tuh sering kalau libur ke MRKR, sekarang agak jarang-jarang, tapi saya yakin sih Pak Rohmat kalau libur tuh pasti aktif ke masjid tuh, subuh, zuhur, dan segala macam. Ya karena ada historinya Mas, kan saya juga ikut initiate membangun masjid ini, termasuk 7 orang yang ikut dalam yayasan kan, betul. Awal berdirinya masjid ini, jadi ada ikatan batin dengan MRKR dan seneng banget melihat perkembangan MRKR sekarang yang dulu cerita suka dukanya berdirinya gimana itu, jadi ada tali perasaan dan bahkan saya selalu selalu promosikan MRKR di teman-teman saya yang kerja di oil and gas internasional. Kalau mereka pengen pensiun, pengen tinggal yang nyaman, tinggallah di Kebayoran Residen yang udah punya masjid yang bagus. Gitu. Jadi senang sekali nih. Jadi Pak Rohmat tuh biasanya kita sering berinteraksi, tapi karena bekerja dan tinggal sekarang di luar ya, sebenarnya bukan tinggal di luar ya, karena memang profesinya berada di sana, jadi harus stay di sana gitu. Tapi saya yakin sih kalau libur tuh pasti udah kangen sekali dengan sini, apalagi dengan MRKS sudah kayak keluarga sendiri nih ya. Alhamdulillah. Dan masih ini juga Mas, masih aktif di kepengurusan, masih monitor grup WhatsApp, bahkan ini beberapa teman-teman saya dari luar negeri yang bekerja di oil and gas di perusahaan yang sama dengan saya, itu minta digabungkan di forum WhatsApp-nya jamaah MRKR. Jadi Pak Rohmat sesekali masih ikutin live ya dari kajian-kajian kita ya. Ya, Masya Allah. Memang menarik sekali nih. Ini ngomong-ngomong Pak Rohmat nih, hobinya apa nih kesehariannya nih Pak Rohmat? Jadi hobi saya itu ngikutin ketua Yayasan MRKR nih, Pak Aziz. Jadi dulu kita hobinya MTB-an, Pak Denny dan banyak warga sini yang dulu suka MTB-an kan. Awalnya sekarang pun masih beberapa yang MTB-an. Betul. Sekarang ini ketua yayasan sukanya Mugian. Saya jadi ikut juga dia. Mugian, ngawal beliau. Kemana beliau ingin motoran, kita motoran ya. Naik gunung. Pak ketua yayasan kan kita sempat naik gunung sama-sama ke Rinjani sampai puncak. Jadi trekking gitu ya? Naik gunung ke puncak ke puncak Rinjani. Kita pernah ke Rinjani sama Pak Ketua MRKR Pak Abdul Aziz tuh. Jadi hobinya sama-sama seperti bapak-bapak di sini. Di sini ya. Mogian ya. Jadi MTB-an ikutin tren di sini gitu ya. Gitulah. Istilahnya untuk sosialisasi dan ini hobi itu. Kalau di luar itu di tempat saya tinggal, saya tinggal di Dahran, di salah satu kota penghasil minyak terbesar di dunia. Itu di sana fasilitas olahraga lengkap ya. Jadi ada macam komplek di Chevron lah kalau di Indonesia, tapi di sana kompleknya Aramco ya. Aramco perusahaan minyak terbesar di dunia yang sekarang produksinya 10.000 sampai 11.000 10 juta sampai 11 juta barel per hari. Jadi terbesar di dunia. Lingkungannya, kompleknya lengkap. Olahraga di sana yang saya gemarin itu main pedal. Kalau pernah dengar pedal itu semacam tenis, tapi lapangannya lebih kecil dan mainnya berdua selalu double. Jadi itu indoor ya, berarti indoor ya? Ada indoornya, ada outdoornya. Tapi yang ada di komplek itu semuanya outdoor. Semua outdoor semua ya? Outdoor. Tapi lebih kecil lah dari itu. Dan
mantul ke dinding, ada seperti campuran antara squash ya dan tenis itu. Ya, tenis ya. Itu olahraga saya sama. Ya, karena kalau cycling masih amphibian sama road bike sana masih. Ya. Kalau motoran hanya di sini ya. Karena teman-temannya di sini. Di sini pas ada Pak Ketua MRKR ngajak kemana ya ikut ya. Beliau. Ya jadi memang Kebayoran Residen ini udah kayak kampung halaman ya. Wah iya ini. Jadi kalau libur udah pengen pulang nih paling balik. Libur itu kalau disuruh milih libur ke luar negeri, kita mah pilih liburnya di MRKR ya. Di Kebayoran Residen. Masya Allah. Gitu. Karena komunitasnya di sini. Iya. Oke. Dulu Pak Romat sendiri alasan milih tinggal di Kebayoran Residen ini apa nih? Nah, ini ceritanya menarik. Dulu itu saya itu dari awal saya lulus kuliah saya kerja di oil and gas ya. Iya. Dulu awal masuk saya join sama Schlumberger, perusahaan Prancis. Saya langsung ditugaskan di Gatwick. Di Gatwick itu di UK sana. Kerjanya di offshore saya. Kalau saya lulus kuliah kan masih semangat ya kerja di offshore gitu. Itu gaji dolar, hitam kucel lah gitu ya. Dan itu merubah nasib saya, Mas. Saya itu orang inilah istilahnya orang yang tidak berada lah, tinggal di Jogja, orang desa lah, desa banget. Jadi orang desa Jogja yang seumur-umur saya belum pernah naik pesawat, Mas. Baru naik pesawat itu ketika saya dapat undangan untuk skripsi dan riset di Chevron. Itu pun saya salah bandara, karena Chevron itu ternyata punya bandara sendiri, pesawat sendiri di Halim. Saya itu pergi ke Cengkareng. Wah itu salah kan ternyata bandaranya ke sana, saya kejar sana dan itu seumur-umur itu pertama kali saya naik pesawat. Saya lahir istilahnya lahir ceprot di Jogja. Nggak pernah kemana-mana lah gitu. Nggak kemana-mana. Paling naik bus, kereta gitu ya. Iya, kuliah di UGM, dapat beasiswa. Belum lulus, saya alhamdulillah itu dapat skripsi, dapat undangan dari Chevron itu. Naik di sana mengerjakan skripsi dan skripsi teknologi pertama di Indonesia. Namanya nyari minyak dengan nama 4D yang zaman dulu itu belum pernah ada di dunia tempat lain. Itu ada di Chevron Indonesia untuk monitoring pergerakan fluida di dalam bumi. Ya kayak kalau orang kedokteran USG itu. Tapi bumi di dalam bumi dilihat itu. Itu saya belajar itu pertama di dunia dan saya dapat beruntung belajar itu tesis sama bule langsung yang ngajari teknologi pertama di dunia di Sumatera. Saya ngerjain itu sukses, lolos. Dan saya sebetulnya di offer juga sama Chevron waktu itu, tapi ternyata Schlumberger itu sebelum saya lulus berani ngasih offer saya. Akhirnya saya kerja di Schlumberger di Gatwick itu. Sana kerja di Gatwick. Kemudian oil and gas ini saya join sama cepat kan perkembangannya. Betul. Saya jadi manajer, saya minta pindah ke Indonesia. Ternyata by accidentally join sama perusahaan Amerika namanya Hess di Jakarta 2006. Ya itu kemudian Hess itu nawarin inilah home ownership program. Kalau oil and gas itu punya home ownership program, kan? Home ownership program. Itu teman-teman dapat. Saya Mas Arif Aji Cahyono yang tinggal di teras itu sama dari Hess juga. Sama dari waktu Hess itu juga. Teman saya, sahabat saya yang juga rajin ke masjid, soleh banget, Mas Remi itu nawarin dapat tawaran yang sama. Kita bilang Mas Arif Aji ngambil di sini di Kebayoran Teras. Mas Remi nawarin saya ngambil di Legenda Wisata. Di kota wisata, Legenda Wisata. Karena lebih gede, tanahnya dengan harga 800 juta zaman dulu ya, betul. 800 juta. Saya ambil sana. Tapi tahun berikutnya saya tugas di Amerika. Itu balik suka main di sini, suka main di Bintaro sini sama Mas Arif sama Mas Eri Irianto tinggal di Kebayoran Kok perkembangannya cepat. Lebih enak sini kelihatannya gitu. Saya langsung begitu dapat home ownership program, saya telepon tanpa lihat dari Amerika, tanpa lihat tempat, saya booking sama langsung bilang saya ngambil di Kebayoran View. Kebayoran View tuh saya ambil langsung Blok F itu saya ambil. Ternyata itu ada masalah juga. Ternyata Hess tidak kerjasama sama Bintaro Jaya. Wah tuh saya pusing itu, gimana bayarnya, saya udah jadi mau lunasin. Tapi untungnya direkturnya Jaya waktu itu Pak Hengki ya, gara-gara masalah itu saya kenal beliau. Jadi Pak Hengki itu kemudian
karena masalah, saya bilang boleh nggak saya bayar nyicil bertahap 12? Cash bertahap ya? Boleh sama Pak. Dan tapi yang bisa memutusin Pak Hiki karena waktu itu direkturnya finance pun nggak berani. Terus boleh silakan. Terus akhirnya alhamdulillah bisa dapat situ. Dan sejak itu kita sudah saya pindah-pindah Mas tugasnya di Amerika, di Australia. Itu begitu setiap kali pindah-pindah itu tapi tetap home-nya tetap di nyaman di sini. Mas. Ini nah, itulah nyaman di sini ya. Terus begitu pembukaan saya kenal sama marketingnya Bintaro, saya kontak, saya bilangin karena di Kebayoran View itu bukan Hook ya, saya pengen tinggal di Hook, yang deket taman lah. Saya bilang nanti kalau buka klaster baru kasih tahu saya ya, saya pengen ngambil yang di Hook. Begitu buka Garden dia nawarin, Garden ternyata saya nggak suka desainnya. Buka Villas nawarin, ini saya suka desainnya, ada taman di belakang. Saya ngambil. Itulah ceritanya saya suka di sini. Dan itu berlanjut karena senengnya di sini itu. Waktu itu yang awalun tinggal di awalun lah istilahnya orang-orang awal yang tinggal di Kebayoran Villas itu Pak Aziz sendiri, Pak Yayan, kemudian Pak Torik, Pak Jenderal polisi beliau, kemudian Pak Ahmad Boytizen, Pak Boytizen betul, pelindung pembina MRKR, Oil juga mereka ya, Oil and Gas juga, beliau drilling betul. Itu beliau nanya rasan-rasan lah kalau ngumpul-ngumpul di Kebayoran Villas itu dulu ada tamannya bagus, sampai sekarang masih ada tamannya. Rasa-rasan Mas Somad, kita itu di Kebayoran ini udah 1000-an orang lebih, tapi kita belum punya masjid. Terus ini Kebayoran Villas nggak ada musola. Gimana? Pak, kita jangan bikin musola. Gimana kalau kita bikin masjidnya? Gimana caranya Mas? Sayang terus ngobrol sama Pak Salim, ya kan? Kemudian Pak Bambang Rianto waktu itu. Betul. Ngobrol-ngobrol terus, yaudah kita juga pengen. Ada masjid lah yang gede. Ya udah kita minta ke Jaya aja. Waktu itu terus akhirnya saya, Pak Salim, tokan kan sama Jaya, karena kenal Jaya, minta tanah. Dan Jaya itu waktu itu belum bikin ini clubhouse. Dulu janjinya clubhouse ya itu di belakang Kebayoran Villas. Betul. Ternyata dibangun biasa. Aduh, ini terus kita tuntut kita meeting beberapa kali di Kebayoran Villas antara teman-teman dari Garden, saya, teman-teman dari wakil klaster lah. Klaster meeting itu di Kebayoran Villas untuk mendirikan masjid itu. Begitu gotong royongnya ininya kan bagus banget itu sama-sama bangun masjid ini. Betul. Ya itulah terasa saya bahwa tinggal di sini ini alasan saya itu tinggal di sini karena gotong royongnya, sosialnya bagus dan akhirnya bisa terbangun masjid ini kan. Betul. Masya Allah itu kalau kita dengar ceritanya itu bagaimana dulu suka dukanya bangun MRKR ini kan dari awal tidak ada apa-apa kan menjadi ada dan bagaimana kebesaran hati bapak-bapak termasuk Pak Anggit kita minta untuk tidak mengadakan sholat id di sana tapi kita pindahin ke lokasi MRKR yang waktu itu baru batu baru tanah dan kebesaran beliau mau kayak gitu mendukung Pak Rusmin dari Kebayoran yang terpisah di Kebayoran. Jadi perasaan itu yang membuat saya nyaman memilih di sini dan Mas di sini bapak-bapaknya saya melihat down to earth. Artinya mereka tidak memandang kelas, tidak memandang yang pengusaha, yang jenderal, yang TKI kayak saya profesional yang bekerja di luar negeri itu tidak dipandang kedudukan mereka. Kita sama-sama duduk bareng, ngopi bareng, tertawa bareng, nyepeda bareng. Itu yang bikin saya kerasan nyaman tinggal di sini dan sama-sama berjuang. Nah, dulu kalau masih ingat Kebayoran ini hampir aja tembus ke Arenda kan. Nah itu dulu kan kita blok itu. Jaya itu sampai nggak bisa bangun jalan itu dan akhirnya lewat Jaya bikin flyover. Flyover. Lah supaya apa? Supaya nyaman, tetap nyaman Kebayoran ini. Orang lari-lari pagi seperti sekarang ini kan tidak ada mobil, motor gede yang jadi jalan raya yang jalan lintasan lah. Sekarang kan alhamdulillah semuanya nyaman. Walaupun nambah lagi Kebayoran Harmoni tapi nggak ada masalah. Jalannya eksklusif untuk warga kita. Itu yang bikin kita nyaman. Masjidnya juga bagus ya. Mana lagi? Saya insya Allah pensiun juga pengen pensiun sini. Jadi udah kayak kampung halaman ya. Iya, pengen pensiun sini dan lihat bagaimana perkembangan MRKR sekarang. Punya mobil ambulan aja sampai dua. Kemarin alhamdulillah sangat bermanfaat kan. Ada salah satu warga Villas. Bapaknya Mas Karno tinggal di Bukit Menteng, meninggal di sini, kita bawa sampai ke Tegal pakai mobil kita MRKR.
Dan yang memuliakan jenazah dari tim kita juga. Tim kita juga, Masya Allah. Jadi memang Masya Allah Pak, Mas. Tinggal di sini ini suatu anugerah bagi saya. Masyarakatnya guyup, masjidnya bagus, masyarakatnya juga ini. Kalau friksi-friksi kecil itu selalu ada, tapi biasa itu semacam itu ya. Itu yang mendewasakan kita. Betul. Untuk menjalin silaturahmi. Ya, insya Allah nanti kedepannya kita semakin kukuh lah silaturahmi. Gitu Mas. Oke. Sekarang ngomong-ngomong untuk keluarga sendiri ini kan Pak Rohmat kan rumah di sini lah ya di sini. Terus kemarin sempat ke Amerika, ke mana segala macam. Nah, terus anak-anak ini seperti apa sekolah gimana atau diajak atau tetap di sini? Diajak. Jadi diajak ya. Jadi waktu waktu saya sebenarnya waktu istri saya hamil anak pertama yang Gania itu yang saya udah dapat offer untuk pindah ke Amerika. Tapi waktu itu saya kan belum pernah tinggal di luar negeri. Saya ketakutan gimana nanti lahir anak di luar negeri gimana. Jadinya akhirnya deal sama company, boleh nggak anak saya lahir dulu baru ke Amerika? Boleh. Jadi saya bawa anak saya itu umur 1-2 tahun, baru 1 tahun kurang, saya bawa ke Amerika. Jadi Gania itu ikut saya ke Amerika. Jadi sampai lahir di sini baru bawa ke Amerika. Kemudian di Amerika saya itu dulu tugas di pengoboran. Nah, itu salah satu prestasi, alhamdulillah prestasi kita di Indonesia itu. Saya itu orang yang pertama jadi ekspat di HES. Itu ditugasin di Amerika dan itu bukan tugas belajar, tapi saya langsung diterjunkan untuk ngebor di water oil and gas. Jadi kalau Mas di bawah laut, yang lautnya sendiri aja kedalamannya sampai 2.500 3.000 meter, 5.000 meter baru ngebor di situ. Terus baru dapat si bottomnya, ngebor lebih dalam lagi untuk nemu minyaknya. Jadi saya itu dulu tugas pertamanya join sama perusahaan Amerika untuk di bidang di departemen exploration di Water Gulf Mexico. Yang dibayangin itu ya. Sekali ngebor itu habisnya 3.000 meter itu ya. Lautnya aja. Ya lautnya 3.000 meter. 3.000 5.000. Belum kedalaman. Itu bisa sampai kedalaman berapa? Jadi sampai 10.000 meter. Bayangin, dan itu biayanya kan sampai ratusan juta, 350 sampai 500-an juta US dollar sekali ngebor. Itu jarak dari daratnya itu sampai bisa 150 kilo, 170 kilo. Itu bikin apa namanya kayak rangka segala macam itu juga. Jadi kan ada drill slip. Jadi kita pakai mengapung tapi dia pakai kayak jangkar lah istilahnya gitu. Ada drill slip yang untuk ngebor itu. Jadi saya itu yang menentukan letak mau dibor di mana. Jadi saya itu yang tugas saya sebagai geofisis itu menganalisa di mana letak minyaknya gitu. Ada minyaknya. Padahal itu nanti di bawah itu padahal di atas permukaan. Pakai ilmu fisika. Jadi ilmu geologi, ilmu fisika, kita analisa, kita menentukan letak sumur bornya mana yang ada minyaknya. Di situ lah. Yang ngeborkan itu yang kayak Pak Ahmad Tami. Dia drillingnya, yang ngeborkan. Ya, saya yang menentukan minyak, mana ada cadangan minyaknya. Nah, itulah kerjaan saya. Itu saya pertama yang orang Indonesia yang di HES di-assign ke Amerika. Nah, setelah melihat kemampuan saya, bisa saya sukses ngebor berapa sumur di sana. Itu orang Amerika trust me, trust Indonesia. Akhirnya beberapa teman dari Indonesia dikirim ke Amerika. Gara-gara itu, sejak itu HES mulai ngirim karena kan lebih murah gaji kita daripada gaji bule. Dan ternyata kemampuannya lebih mumpuni kita. Jadi itu. Nah, itu alhamdulillah saya sana sama keluarga. Pertama cuma anak saya pertama dan kemudian anak yang kedua itu lahir di sana. Karena sudah pengalaman, sudah. Nah, waktu itu terus ada kejadian di Deepwater Horizon kalau Mas pernah yang pengoboran BP itu, ngebor di Gulf Mexico kemudian meledak gitu kan. Meledak ya, betul. Nah, waktu itu saya di sana itu Mas. Waktu itu saya di sana dan saya dekat sama direktur exploration-nya HES, Bill Drennan, orangnya baik banget. Saya bilang, karena waktu itu pengeboran di stop. Semua pengeboran di Gulf Mexico di stop. Jadi dicari tahu ada apa ya gitu ya? Nggak sampai solve masalah itu kan. Sampai solve dulu ya. Seluruh rig disuruh sama-sama pakai teknologi untuk cari tahu ya, untuk nyetop kan itu blowout, ledakan itu ledakan blowout, kemudian kan dari bawah itu subsurface itu muncul minyak terus kan, ngalir terus itu. Nah itu kan datangin rig-rig dari seluruh dunia untuk ahli-ahli itu untuk ahli-ahli untuk nyetop itu dulu ya. Itu dibor, ditutup di bawah
ininya di lubang bornya itu canggih pokoknya teknologi untuk nyetop itu. Jadi nggak boleh ada pengeboran lain karena kalau ada terjadi sesuatu lagi takutnya nanti nggak bisa apa-apa kan pemerintah. Akhirnya dengan kasus itu saya kan nggak bisa ngebor. Padahal saya biasanya seorang geofisis, geofisis operation pengen menemukan minyak dong. Menemukan minyak kan ini bisa di stop ya. Bos, ini kok saya nggak bisa ngebor nih. Boleh nggak saya dikirim ke negara yang mau ada pengeboran? Nah, waktu itu oke, kamu mau kemana? Malaysia, mau Australia? Saya tadinya mau di-assign ke Malaysia karena ada pengeboran satu sumur namanya Kikih waktu itu. Nah, tapi kemudian ternyata bos Southeast Asia lah, itu orang bule Inggris, malah tahu saya, nama saya, terus saya keahliannya di bidang namanya kalau spesial geofisik itu seismic attribute analysis, AVO gitu. Dia langsung datang ke Houston nemuin saya. Kamu nggak usah ke Malaysia, kamu ke Australia aja. Kita mau ngebor 17 sumur lah. Tapi saya udah ngomong bos, kalau saya mau ke Malaysia, gampang. Aku yang ngomong ke bos. Nah, dia datang ke bos, aku perlu hormat ke Australia. Oke, semuanya diurusin ya, pindahanku gampang, semuanya diurusin. Nah, ini yang itu dipindah ke Australia, diurusin semuanya, pindah Australia. Benar, di Australia kita successfully ngebor 23 sumur. Berapa lama di sana? Itu di Australia 5 tahunan lah ya. 5 tahunan ya. 5 tahunan di sana ngebor successful 23 sumur, tapi ya itu tadi akhirnya Hess juga cabut dari sana kan. Hess akhirnya cabut dari Indonesia juga, jual asetnya di Indonesia, dijual ke Saka. Tapi intinya saya pindah ke Amerika, anak satu, kemudian satunya lahir di Australia. Jadi anak itu ikut terus. Waktu itu, waktu Hess mau cabut dari Indonesia, saya dapat offer dari perusahaan lokal Australia. Ada perusahaannya, saya lupa namanya, untuk jadi lokal Australia, tapi gaji ekspat di sana. Dan mereka mau mensponsorin saya sebagai citizen Australia. Waktu itu green card dulu, tapi mereka pengen saya jadi citizen Australia. Tapi waktu itu ada gejolak batin lah di hati saya, antara jadi lokal Australia atau saya balik Indonesia waktu itu. Karena saya telepon ibu saya kan, kayaknya Rohmat ini mungkin akan tinggal selamanya di Australia. Wah, ibu saya langsung jawabnya gimana? Opo tole, kalau bahasa Jawa gimana? Opo tole, opo sing mbok goleki. Wis ono kabeh. Waktu itu kan apa sih nak, apa yang kamu cari? Kamu udah punya semuanya. Masa kamu pengen anak-anak kamu jauh dari orang tua, dari saudara. Saya langsung hati saya, waduh, bener juga ya. Bener juga nih. Itulah jalan Allah itu mengatur semuanya kan. Saya percaya Allah itu mengatur rezeki kita. Saya nggak sengaja aja di Facebook. Itu ada Facebook dulu, ada kan. Saya chat mantan bos saya, tim lead saya di Hess dulu, namanya Mas Chandra Tiranda. Itu saya chat, dia lagi berdiri di RIK, dia baru bikin perusahaan, berdiri di RIK. Saya chat, Mas gimana kabarnya? Apa Mat? Terus dia minta nomor telepon kamu lah. Telepon, Mas kamu di mana? Di Australia. Kamu balik Indonesia aja. Mas, tapi aku gaji dolar Mas. Apa tuh? Expat nih gini. Gak apa-apa, kita berani gaji kamu segitu, tapi kamu balik Indonesia. Terus ya itu di situ saya diinterview sama Chandra. Asal nanti yang punya Bukit Energi setuju, ya kamu balik. Oke, online aja. Yang punya orang Kanada. Tim England namanya, dari Kanada. Udah saya di Australia, beliau di Kanada, Mas Chandra di Indonesia, teleconference. Terus tim England ternyata suka saya langsung. Oke, technical urusan kamu ya, Chandra urusan government. Balik. Tapi ini masalah gaji. Sama seperti yang Chandra bilang. Langsung balik ini. Alhamdulillah, jadi saya itu cuma beberapa bulan di Australia, nggak lanjut karena ternyata ada perusahaan Indonesia waktu itu oil and gas harganya lagi tinggi, $120 per barel. Nah itu saya sama Mas Chandra bekerja di Bukit Energi, capture ini blok-blok di Indonesia dijual ke perusahaan-perusahaan asing, dapat investor gitulah. Kemudian ngebor beberapa sumur di Indonesia. Lapangannya di onshore Sumatera. Itulah yang merubah saya. Terus saya juga berpikir
tadi itu dengar omongan orang tua, oh benar juga ya, dan anak saya waktu itu juga agama masih kurang lah, kurang belum bisa baca Quran. Balik Indonesia itu sebagai rahmat Allah lah, karena saya kemudian anak saya suruh ngaji, belajar ngaji, walaupun mereka masih kesulitan sampai sekarang bahasa, karena mereka lahir di luar negeri, bisa di luar negeri, bahasa Indonesianya masih susah. Tapi alhamdulillah pelan-pelan mereka bisa ngikuti, bisa ngaji, bisa baca Quran, sholat 5 waktu, itulah anak-anak ikut. Tapi sejak saya balik Indonesia 2014 itu, saya putusin, terus anak-anak biar di Indonesia itu, tinggal di Kebayoran Villas itu. 2014 saya. Sebetulnya saya belinya udah lama. Jadi Kebayoran View itu beli udah lama, Kebayoran Villas beli serah terima 2013. Tapi tidak pernah saya tinggalin. Baru tinggalin 2014 itu. Terus anak-anak tinggal di sini, saya pindah-pindah perusahaan lain lagi. Kayak saya pindah ke Bukit Energi bubar, kita dirikan Mandala Energi, perusahaan lokal Indonesia lagi. Kemudian saya dapat offer sebagai Chief Geophysics di Kuwait. Saya pernah kerja di Kuwait 2 tahun. Waktu di Kuwait, itu saya membawai seluruh dunia kan. Jadi saya sempat ngambil blog di sini namanya Anambas. Itu saya ngambil blog dan akhirnya discovery itu. Kemudian kita ngambil beberapa blog di Australia, di Malaysia, untuk Kuwait. Kuwait itu saya bekerja kayak perusahaan BUMN-nya Kuwait lah. Tapi yang bagian internasionalnya. Jadi di Kuwait itu ada 2. KOC, Kuwait Oil Company, itu yang hanya handle lokal, sama Kufek yang handle internasional. Nah, saya kerja di yang handle internasionalnya itu. 2 tahun di sana, ternyata karena anak istri di sini, saya pengen lebih dekat lagi kan. Betul. Waktu dapat offer Petronas, saya join Petronas. Saya pindah ke Malaysia. Pindah ke Malaysia. Di Malaysia saya bisa bolak-balik itu tiap weekend. Iya, betul. Makanya waktu itu weekend selalu ada di sini. Masjid juga kan. Sampai pandemi. Wah, nggak bisa pergi kemana-mana kan. Pandemi nggak bisa pergi kemana-mana. Sempat 1 tahun saya stranded di Malaysia. Nggak bisa nengok keluarga. Tapi begitu border open langsung balik lagi ya. Dan dulu Petronas sempat juga mengadop 8 hari itu work from home. Alhamdulillah itu saya bisa dari Kamis saya bisa balik ke Indonesia, balik sananya lagi Senin pagi. Gitu. Jadi work from home tiap Jumat. Dua minggu sekali. Itu Jumat sama Senin. Jadi alhamdulillah itu dulu bisa saya balik sana Selasa pagi atau Senin malam. Itu sempat. Ini Pak Rohmat, kalau kita menganalisis tadi kan dibilang kayak USG-nya lah di bumi itu ya. Nah itu kan ada beberapa blok yang kita bor itu nggak melulu udah pasti keluar kan, pasti ada gagalnya juga. Iya benar. Betul, ada gagalnya itu sampai berapa persen ya tingkat akurasinya itu? Nah itu jadi namanya kalau di dalam eksplorasi namanya geological success of chance. Jadi chance-nya untuk sukses itu berapa? Itu memang alhamdulillah selama ini saya sendiri Pak Rohmat tuh di situ ya. Saya sendiri di situ ya. Punya kemampuan yang bagus di situ bahwa sukses rate-nya masih tinggi saya. Masih banyak suksesnya daripada gagalnya. Itu tapi saya juga pernah ngambil blog yang gagal juga tapi gede banget dan sangat famous kalau di Indonesia. Dulu waktu di YES kita pernah ngambil namanya Semai 5. Blok Semai 5 itu dulu blok yang diperkirakan paling gede di Indonesia waktu itu. 2006-2007 itu. Itu semua perusahaan asing, termasuk Pertamina pengen ngebit blok itu namanya Semai 5. Saya dulu bekerja sama bule namanya Dev Yusuf di HES itu. Ngebit itu. Itu ngebitnya paling tinggi waktu zaman dibuka itu. Waktu dibit, sebetulnya risk itu bisa kita kelola. Jadi HES itu sudah dapat bloknya. Ya kan? Saya terus dipindah ke Amerika kan. Waktu itu perusahaan lain itu pengen join untuk ngebor ini. Sebetulnya HES itu bisa ngebor itu tanpa biaya, nggak rugi. Kalau mengizinkan perusahaan lain ikut join ngebor itu. Betul. Tapi waktu itu
perusahaan mutusin ngebor sendiri. Akhirnya sendiri. Kalau gagal nggak dapat ya rugi sendiri juga. Lah disitulah memanage risk itu bahwa kadang kita bisa mengebor suatu area yang risk itu dengan uangnya orang lain. Dengan uangnya orang lain. Nah, kalau sukses kita berbagi, kalau gagal ya kita nggak nanggung sendiri. Nggak nanggung ya, jadi yang nanggung sih yang ngebor tadi ya. Kayak gitu. Nah dulu kerjaan saya semacam itu, jadi ngelihat blog, potensinya bagaimana, kemudian kalau kita nggak kuat ngebor sendiri, kita series lah sama perusahaan asing. Dan dia akan due diligence juga, terus kalau menarik dia akan ikut. Nah kalau sukses berbagi ya. Nah itu minimal ya kan tergantung sumber yang akan dibor. Minimal tuh biaya pengeboran tuh sampai dapat minyak tuh atau gagal tuh sekitar berapa? Nah, tergantung lokasinya. Kayak tadi itu, yang di Semai itu sampai ratusan juta US dollar. Itu sampai 200. Dan kalau gagal ya sudah hilang udah ya? Hilang itu, segitu itu hilang. Kalau di Powder Gulf Mexico juga sama, 200 sampai 500 juta US dollar. Satu sumur aja, bayangin. Karena lokasinya yang remote, jauh, di water, itu mahal. Tapi kalau onshore, kayak yang waktu Bukit Energy, 9 juta dolar, 7 juta dolar udah dapat. Bahkan ada area yang cuma kita ngebor cuma 3 juta dolar udah tahu hasilnya. Sudah tahu hasilnya karena itu ya. Karena bukan karena lokasinya dangkal. Cuma 600 kayak Chevron 600 meter kedalamannya dan onshore gampang aksesnya gitu. Jadi tergantung lokasi dan ininya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan tapi yang lokasinya gampang dan silo itu biasanya volumenya enggak banyak, volumenya gede. Betul. Nah, Pak Rohmat sendiri pada waktu proses pengeboran juga dilibatkan di situ. Karena saya jadi mesti itu memasukkan pipanya seperti apa, terus komposisi bahan-bahan. Jadi orang drilling, benar. Dilibatkan di situ ya, berarti. Jadi orang drilling yang akan desain nanti. Jadi tapi mereka perlu input saya di kedalaman segini, pressure-nya berapa gitu ya. Temperaturnya berapa. Kemudian ada nggak di zone-zone itu zone-zone yang berbahaya. Kayak kalau di sini Lapindo ada pocket gas nggak? Kita identifikasi dulu, kasihkan tahu orang drilling. Oh ini ada nih, hati-hati ada pocket gas. Mereka akan ngebornya dengan hati-hati atau dia akan ngebor sebelum pocket gas itu, kemudian dia taruh casing, istilahnya taruh penahan dispen, kemudian baru masuk mulai ngebor lagi. Kalau ada kick atau ada gas yang mau keluar, dia bisa nutup plug, atau bisa dikasih mudweight yang bisa melawan pressure itu. Jadi pada waktu proses pengeboran tuh bisa bilang Pak Rohmat itu juga masih terus awal sampai monitor jadi berapa bulan tuh harus isu terus harus ngeliat terus, tapi nggak mesti di lokasi. Jadi teknologi sekarang kan sudah canggih. Jadi orang sekarang yang ngebor di tengah lapangan dia akan kirim data ke saya. Saya bahkan di komputer saya bisa ngelihat. Sudah dikasih analisa semuanya. Analisa semua. Semua aja ada grafik segala macam, tekanan segala macam. Bisa ngelihat kita sampai mana, formasinya apa, fluidanya apa, itu kelihatan di komputer kita itu. Jadi setelah itu baru nanti di situ Pak Rohmat punya peran ini kayak seperti ini. Ini minyak ini. Tolong dibuka, diperfiltrate, ditembak, dites. Kalau ini ternyata nggak ada minyaknya, ya sudah berhenti, tutup. Nggak usah masuk lagi atau gimana gitu ya. Gitu. Jadi cuma di kantor, di mesin saya udah bisa ngelihat. Jadi sudah seperti itu ya. Nah kalau perbedaan teknologi yang lama yang waktu awal dulu mungkin karir Pak Rohmat itu waktu masih kuliah terus dikirim ke Chevron dulu ya, Chevron dengan perkembangan sampai saat ini tuh perkembangan teknologi apa saja tuh Pak? Banyak banget. Jadi dulu itu saya kalau di kuliah sama sekali nggak buta. Jadi dulu tuh saya masuk kuliah aja salah jurusan Mas. Jadi dulu itu ibu saya cuma bilang, kamu itu lihat Mas, ada tetangga itu dia bilang itu lulus geofisika langsung kerja di Hero. Saya pengennya lulus kerja langsung kerja. Terus dia ambil geofisika. Terus ya udah saya akhirnya nurutin kemauan ibu itu tadi. Saya UNPTN mengambil 3 jurusan, kedokteran, psikologi, sama geofisika itu. Saya ternyata nggak dapat soal, salah ruang, jadi saya udah, waktu UNPTN saya bilang sama ibu, Bu, saya kayaknya nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri nih. Karena waktu itu saya sebenarnya
siswa SMA yang bagus juga, top 3 lah gitu. Saya bilang, Bu, nggak bisa karena saya salah ruang, nggak dapat soal. Dari dulu ujian itu harus pergi ke kampus kan. Saya keliru ngecek ruang, nggak dapat soal. Nah, tapi terus ya alhamdulillah saya tetap keterima tapi di jurusan ketiga geofisika itu. Nah, itu pun pengumuman yang buka kakak saya. Ini ada nama Romat Jumeno nih. Tapi jurusannya apa? Saya pokoknya langsung sujud syukur. Lihat jurusan. Ya jurusannya geofisika. Geofisika ya. Saya datang ke tempat tetangga saya bilang, Mas, saya keterima di geofisika. Geofisika itu apa? Saya nggak ngerti. Masnya bilang, wah aku bukan geofisika, Mat, aku geografi. Loh, itu toh. Terus apa tuh geofisika? Aku nggak ngerti. Nggak ngerti. Nah, itu saya masuk geofisika itu saya lihat, ternyata kuliahnya integral double 3 gitu, Bismat. Bahkan ada profesor yang ngasih soal itu semacam ini. Saya sampai stres waktu itu. Ini kuliah apa gitu. Profesornya bilang, Superman nembus bumi. Di dalam bumi Superman akan isolasi. Hitung isolasi Superman. Ini soal apa itu? Sampai saya pusing. Tapi begitu ada dosen namanya Pak Kirbani, dia nunjukkan bahwa geofisika itu nanti kerjanya semacam ini. Ada geofisika meteorologi dan geofisika yang cuaca itu. Ada geofisika vulkanologi yang menghitung seismogram itu. Ada geofisika pertambangan, ada geofisika minyak bumi. Wah, saya baru minyak bumi hari ini. Nah, begitu itu saya serius masuk geofisika minyak bumi. Tapi waktu itu di Indonesia kan cuma sedikit, universitasnya cuma ada 2, ITB sama UGM. Dan geofisika minyak bumi itu. Akhirnya ya semua referensi dari luar negeri. Bahkan dulu itu perusahaan asing kan yang apa tuh maksudnya. Kita belajar, beruntung dulu oil and gasnya zaman saya waktu belajar masih bagus. Industri oil and gas Indonesia masih produksinya masih 2 juta barel. Kita sebagai anggota OPEC dulu masih ekspor minyak ke luar negeri dulu. Chevron aja produksinya dari Minas sendiri 600 barel sweet oil itu kan. Jadi dulu perusahaan minyak itu di Indonesia banyak. Wah, kuliahnya ini kan susah kan. Referensinya luar negeri. Dulu masih banyak dosen-dosen dari bule-bule itu ngajar ke kita. Dari perusahaan-perusahaan itu datang ngasih pengajaran. Nah, sama teknologinya itu dulu masih primitif lah gitu kan. Masih seismic data itu masih jarang-jarang gitu kan, 2D line kayak gitu istilahnya. Seismic data itu image yang tadi itu saya untuk bisa melihat kayak USG di dalam bumi itu harus ada data gelombang. Kalau di fisika itu kan ada data gelombang. Data gelombang, betul. Data gelombang itu kalau kita pantulkan di dalam bumi, dia akan merespon merefleksi, itu akan kelihatan lapisan dalam bumi. Dan gelombang itu kan kalau menjalar di fluida atau fluida sama yang solid akan berbeda kecepatannya. Nah, itu kita bisa hitung kecepatannya. Dari situ kita tahu ada kandungan apanya di dalamnya. Dengan analisa macam itu. Dulu cuma satu line, 2D line itu. Perkembangan teknologi itu bisa pakai 3D kayak udah kayak USG. Jadi bisa bentuknya kayak apa itu bisa kelihatan. Nah, itu kita dapat ilmunya itu ya bukan dari kuliah cuma teori-teori dasarnya. Bagaimana mendapatkan data itu langsung dari perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan itulah yang mendapatkan kita belajarnya, termasuk ketika saya dipanggil Chevron untuk tesis di sana, apa tuh KP di sana, itulah saya belajar real world dari geofisika itu yang nyari minyak itu. Jadi teknologinya semakin lama semakin canggih, tapi memang juga yang gede-gede, yang gampang-gampang udah ditemukan, semakin susah sekarang. Dulu kan ada istilahnya ada dom gini, dibor ada minyaknya. Sekarang udah susah. Sekarang semakin susah. Sekarang harus nyari yang tidak melulu dom itu, istilahnya kalau di ilmu kita static gravity trap. Sekarang udah kayak gitu. Jadi teknologinya semakin canggih ya karena semakin susah sekarang nemu minyak gitu. Sampai yang susah ya. Dan dulu cuma onshore yang shallow water yang bisa dibor, sekarang deep water, dan potensi deep water kan gede-gede. Kalau kita lihat penemuan-penemuan cadangan minyak besar di dunia itu semuanya kebanyakan dari deep water. Yang tadi itu yang waternya sampai 3.000 2.500, kemudian ngebor kedalamannya 5.000 meter. Itu kayak di Gulf Mexico, di Afrika. Itu kebanyakan deep water kan. Dan itu sampai billion barrel itu. Ombaknya arus bawahnya itu cukup kenceng ya di bawah itu ya. Jadi teknologinya berkembang pesat dengan semakin susahnya
yang ditemukan ya teknologinya ngikutin semakin kompleks juga ya. Semakin kompleks. Nah kalau ngebor di deep water sendiri ya, itu berarti itu semua pakai teknologi semua ya. Jadi orang tuh kan mampunya nggak mungkin sampai orang nggak akan nyelam di situ. Iya, akan cuma pakai RV doang. Jadi RV itu kadang diturunkan kalau ada masalah, diturunkan gitu. Jadi udah pakai semuanya remote di atas saja, pakai satelit. Dan saya pun monitor nggak perlu diri. Saya ada di kantor ya. Data ditransmit pakai satelit. Saya lihat, dianalisis saja. Saya bisa call atau email call atau WhatsApp atau teammate ke rig bilang stop atau lanjut atau tunggu dulu gitu. Tapi sesekali kan mesti ke situ juga. Sama sekali nggak perlu. Oh malah nggak perlu ya? Sama sekali nggak perlu. Sekarang semuanya sudah ada di remote semua ya, karena Pak Rahmat ini kan menganalisis berdasarkan data tadi yang di lapangan. Jadi bukan sebagai pelaksana pengeboran drilling tadi soalnya gitu ya. Oke. Sama sekali nggak perlu sekarang. Saya cuma duduk di meja tapi saya bisa koordinasi dengan drilling yang di lapangan untuk bilang bahwa ini udah masuk zone atau belum, atau kita perforating atau stop kayak gitu. Oke. Nah kalau lihat dari perkembangan tren dunia ini kan sekarang sudah banyak digalakkan kayak mobil-mobil listrik gitu ya, sebagai pengganti tadi cadangan minyak yang secara dunia itu sudah mulai menurun berkurang ya. Apa memang seperti itu ya, karena banyak dieksploitasi untuk minyak sendiri sehingga berkurang? Kan sebenarnya kalau lihat dari teorinya kan fosil atau minyak ini kan terus menerus ada kan. Jadi yang dulu ribuan kali kan daur ulang ada, kemudian kan nanti diambil, tapi kan yang dulu kan mengendap nanti bikin lagi minyak lagi atau memang sudah bisa atau gimana? Jadi ada teori semacam itu. Teori yang bahwa regeneration, tapi sebetulnya oil and gas itu ada teori yang dari fosil itu dan akan habis suatu saat. Kemudian memang sekarang teknologi sudah renewable energy ya, kayak matahari ataupun listrik, mobil listrik sekarang kan. Tapi saya melihat mungkin dalam 30 tahun ke depan kita masih ada ketergantungan minyak, karena minyak ini bukan hanya untuk konsumsi kendaraan. Banyak material yang diturunkan dari minyak bumi ini, termasuk baju kita ini. Dari minyak ini, turunan dari minyak. Jadi kedepannya memang semakin susah menemukan minyak, karena tadi yang gampang-gampang udah habis lah gitu. Udah habis ditemukan, makin susah. Tapi apakah kita masih perlu minyak? Masih perlu. Tapi apakah lapangan kerjaan gimana ya? Kedepannya masih mungkin lebih challenging. Karena kenapa? Karena sekarang global. Kalau kita cuma mengharapkan domestik, maksudnya lapangan kerja di Indonesia agak susah. Saya bilang. Kenapa? Karena lihat industri oil and gas di Indonesia juga mulai menurun. Dulu kita bisa ekspor produksi 2 juta barrel, sekarang 600-700 ribu barel aja susah ditampung. Dan perusahaan-perusahaan asing kan mulai cabut, mulai meninggalkan Indonesia. Mereka lebih suka invest ke tempat-tempat lain yang masih banyak potensinya dan regulasinya mungkin lebih mudah, lebih friendly, dan labornya lebih friendly. Ya mereka akhirnya di Indonesia limited ini aja, perusahaan lagi yang ada aja. Kalau kita mau belajar oil and gas memang harus go internasional. Harus go internasional, masih banyak potensinya. Perusahaan-perusahaan di luar negeri yang internasional masih banyak yang meng-hire itu. Cuma memang trennya ke depan renewable. Tapi saya rasa 30-50 tahun ke depan kita masih butuh minyak. Karena minyak ini bukan melulu hanya untuk fuel, tapi untuk macam-macam industri yang lain juga masih banyak. Dan sebetulnya potensi, kalau saya bilang potensi Indonesia potensi Indonesia itu masih banyak. Sebenarnya. Termasuk saya waktu saya kerja di Kufek itu, saya ngambil Anambas itu kan discovery itu dulu nggak kepikiran di situ. Ada kan? Artinya sebetulnya potensi Indonesia itu masih banyak. Cuma mendatangkan investor ini untuk kembali lagi ke Indonesia, untuk percaya lagi mau explore di minyak dan gas bumi di Indonesia. Insya Allah Indonesia bisa produksi tinggi lagi, tapi butuh investor untuk datang
untuk mengeksplorasi potensi cadangan minyak bumi di Indonesia. Masih banyak Mas potensinya. Saya yakin masih banyak cekungan di Indonesia yang belum dieksplor di Indonesia. Betul, dan itu tentunya dengan kalau dengan datangnya investor di Indonesia lagi, lapangan kerja kan masih banyak lagi. Betul. Dan pastinya menggairahkan untuk anak-anak muda mengambil teknologi, mengambil jurusan geologi, geofisika, semacam saya ini di ITB, UGM atau sekarang udah banyak universitas yang buka. Tapi itu tadi butuh investor. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, untuk ngeborkan ada risiko. Risiko yang kalau gagal lah gimana? Cukup gitu. Tinggi, Kalau kita kan maunya sukses terus, sedangkan itu ada risiko kegagalan. Nah, investor ini yang berani ngambil risiko itu kan. Tapi asalkan mereka juga mungkin ada garansinya dikasih garansi bahwa investasi mereka di sini bisa menguntungkan dalam waktu 20 tahun, 30 tahun break even atau bisa produksi. Betul. Kan banyak hal sekarang ini kita discovery, ada beberapa lapangan discovery, tapi sampai sekarang belum bisa diproduksi. Hanya karena regulasi. Hanya berubah-ubah regulasi antara setiap 5 tahun perubahan kepemimpinan ada perubahan regulasi. Itulah investor itu pengen ada kestabilan lah politik. Kepastian lah gitu. Kepastian bahwa investasi mereka bisa balik. Kalau cadangan di Indonesia Insya Allah masih banyak. Masih banyak. Cuma perlu investor untuk mengeksplorasi. Tanpa eksplorasi kita nggak akan bisa produksi banyak. Jadi sebenarnya bukan cadangan yang nggak ada kali ya. Jadi cadangan masih banyak. Jadi sebenarnya kita yang tidak tahu bagaimana cara mengeksplornya mungkin. Tidak ada investor yang mau mengeksplor. Betul. Kalau orang-orang kayak saya yang ahli minyak ini banyak sebetulnya. Sebenarnya banyak yang bisa jago-jago. Makanya mereka banyak yang kerja di luar negeri karena di Indonesia sudah mulai limited, nggak ada perusahaan asing banyak di Indonesia. Jadi sebenarnya masalahnya tidak diberikan kesempatan untuk mengeksploitasi tadi karena tidak ada investor yang masuk gitu. Sedangkan pemerintah sendiri agak sedikit terbatas gitu ya. Kalau sekarang kan Pertamina kan? Ya sekarang kan di Indonesia yang menguasai kan Pertamina Medco. Udah itu kan hanya biru atau merah aja kan. Medco sama Pertamina. Jadi investor-investor asing kayak Conoco, Yuno, kalau udah mulai cabut kan, Chevron, perusahaan-perusahaan lain udah mulai cabut di Indonesia lah. Padahal kita butuh itu sayang sekali untuk itu eksplorasi di Indonesia. Tanpa eksplorasi kita tidak akan ada cadangan minyak lagi. Eksplorasi itu mencari cadangan baru. Kalau sudah nemu, harusnya ya dalam maksimal 30 tahun harusnya udah langsung bisa produksi. Karena ada beberapa penemuan sampai sekarang belum produksi kayak Masela belum sampai sekarang belum produksi. Investor kan nggak mau kayak gitu yang lama banget kan. Akhirnya kan mereka rugi dong kalau udah nemu, udah invest tapi belum bisa produksi. Rugi dong. Betul. Makanya itu investor pengen kalau dia nemu ada jaminan langsung bisa produksi cepat. Saya lihat ahli-ahli kita banyak Mas, ada kerja di Petronas itu ahli-ahli kita, kerja di Eropa itu ahli-ahli kita, di Middle East itu ahli-ahli kita. Jadi kalau masalah ahli, orang-orang kita itu ahli-ahli malah. Banyak dimana sekali seluruh dunia itu banyak yang kayak saya, ahli-ahli minyak. Cuma masalahnya itu tadi di Indonesia iklim industri itu berkurang karena kurangnya investor. Kurang investor ya. Memang kita harus pintar untuk berjualan, mengemas itu tadi potensi cadangan minyak gas kita di Indonesia untuk dijual ke investor. Caranya ya dengan kemasan yang bagus. Ahli kita juga harus jago bahasa Inggris dan jago itu tadi geologi, geofisik untuk menawarkan itu. Kemudian didukung dengan regulasi yang baik, betul. Konsisten, yang bisa meyakinkan investor bahwa investasi mereka bisa balik. Jadi sebenarnya kalau lihat dari perkembangan di Indonesia sendiri itu justru sekarang tuh investor oil and gas di Indonesia itu sedikit berkurang berarti sekarang ini. Banyak yang berkurang. Jadi karena banyak yang besar-besar udah pada cabut semua, udah milih tempat lain yang investasinya lebih mudah dan regulasinya kecil, returnnya cepat. Ya. Jadi mereka memilih di tempat-tempat lain karena diberi kemudahan gitu. Kemudahan. Oke. Nah berarti ini peluang-peluang anak muda ini mestinya sih tetap saja ya, cuman memang kesempatan bekerja tuh udah pasti nggak mungkin di Indonesia ya. Kalau bisa go internasional. Gitu kalau memang mau ambil oil and gas harus go internasional. Ya. Jadi supaya ada opportunity untuk kerja di internasional. Jadi di sini hanya sebagai untuk sekolahnya saja dia udah siap-siap untuk go internasional. Karena di sini kan cuman
yang besar cuma Medco sama Pertamina saja. Iya, kan peluang kita kecil kalau lulusan sekarang kalau kerja dan mereka kan nggak selalu opening untuk fresh graduate. Iya, nggak selalu banyak. Iya, kadang-kadang mereka dicari pengalaman. Karena orang lulus tuh pengen cari pengalaman gitu. Jadi kontradiktif juga jadi. Iya. Dulu kalau waktu kita masih produksi 2 jutaan kan, itu perusahaan-perusahaan asing kan diwajibkan untuk lokal, rekrut sama Didi. Kayak saya tuh punya kesempatan enak itu yang termasuk diambil orang lokal harus ya. Jadi wajib mendidik orang lokal kan kayak kerja praktek ataupun riset itu dari universitas lokal sini. Nah, itu karena dulu investor banyak dan pemerintah mewajibkan semacam itu. Akhirnya kita kayak saya dan generasi saya itu beruntung karena dulu masih banyak investor di Indonesia, masih banyak perusahaan asing di tempat kita belajar, kita menimba ilmu secara real di lapangan. Nah kalau ini Pak Roma sebagai ahli sismik ya Pak ya, itu kalau lihat dari dunia lah gitu kenapa kok negara-negara Timur Tengah gitu ya, Afrika tuh lebih banyak ya minyaknya dibanding sama negara lain ya. Itu karena faktor geografis segala macam atau karena apa? Iya, yang memang dulu mungkin cekungan-cekungan di sana dulu kayak dinosaurus atau apa itu hidupnya di sana, kemudian mati tertimpa terus menjadi fosil jadi minyak itu di sana dan mungkin juga doa dari Nabi Ibrahim ya kalau kita ingat dikaitkan dengan agama kan betul. Nabi Ibrahim kan berdoa ke Allah bahwa walaupun Mekah itu kering tandus tapi Nabi Ibrahim berdoa semua buah-buahan ada di sana. Ada semua sekarang di sana. Dan sekarang lebih hijau sekarang. Iya, hijau dan blessingnya itu dari atas dan dari bawah bumi. Dari bawah buminya itu minyaknya. Nggak habis-habis di sana diproduksi sama dieksplor kan. Dari atasnya ya itu tadi buah-buahan selalu ada meskipun di sana tandus tapi mau nyari buah apa aja di Saudi di Arab itu ada. Itu mungkin karena doa Nabi Ibrahim tadi minta kepada Allah untuk cucu-cucunya bahwa di sana diberkati dari atas dan dari bawah. Ternyata air Zam-Zam itu yang sekarang diambil tuh nggak habis-habis ya. Seluruh dunia, seluruh orang ngambil. Kalau di rumah kita diambilnya sumur kering ya. Tapi di sana nggak habis. Jutaan orang minyaknya juga nggak habis-habis. Minyaknya nggak habis-habis. Ya itulah. Itu apakah ada semacam dilakukan re-engineering atau rekayasa untuk supaya minyak itu ada tuh apa memungkinkan ya? Oh ya, itu ada dulu teknologi macam itu ya. Tapi kalau minyak itu memang nggak bisa ya, jadi memang alam ya, memang alam ya. Jadi tidak bisa dilakukan rekayasa. Jadi sehingga ini habis nanti nih lakukan sesuatu dibikin sendiri nanti gitu, bisa ada nggak bisa. Jadi ada riset ke sana, tapi sampai sekarang belum terbukti. Belum bisa terbukti. Ya, kalau biodiesel kan untuk diesel aja dari tanaman, tapi untuk minyak ini kan yang dari dalam bumi ini kan turunannya banyak banget, bisa diturunkan banyak banget. Itu yang memang datangnya dari Allah itu maksudnya. Jadi memang beranugerah kayak udara lah gitu ya. Kayak udara ya, pokoknya ini udara nggak akan habis-habis lah gitu. Tapi ini anugerah dari Allah, dari minyak bumi ini dari fosil itu tadi. Dari fosil ya. Jadi memang dari fosil tadi ya. Oke, Pak Rahmat, kita mungkin minum dulu nih kita nih biar nggak haus nih kita. Terima kasih. Ini gelas dari MRKR nih. Wah ya, gelasnya cantik nih maknya. Alhamdulillah. Baik, jadi memang bincang-bincang masalah oil ini memang cukup menarik sekali ya. Jadi mungkin ke depannya nih ya, jadi supaya warga residen tentunya yang anak-anak muda nih, anak-anak muda yang pengen sekolah, jadi sebenarnya kesempatan untuk di Oily masih tinggi sebenarnya. Masih terbuka lebar dan tapi harus berani kompetisi internasional. Jadi sebenarnya siap dengan kompetisi internasional. Cadangan dunia tuh masih banyak. Masih oke sekali ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir, kebutuhan kedepannya 30-50 tahun ke depan kita masih butuh oil and gas. Masih oil and gas ya. Ya cuman memang ada mobil listrik ya. Iya. Dan saya lihat sekarang mobil listrik juga banyak sedikit yang memang mesti dilakukan modifikasi karena banyak yang meledak segala macam ya. Jadi memang sih ada polusi segala macam ya, tapi memang tetap dibutuhkan ya, memang ya. Masih tetap dibutuhkan dan sebenarnya
lagi itu Indonesia potensi oil and gas-nya masih banyak cekungan di Indonesia yang belum dieksplor. Cuma masalahnya perlu investor. Nah, kalau dari wilayah sendiri kan kita ada dari Sumatera sampai ke Papua tuh paling besar di mana tuh? Menurut kalau Jawa kan sudah banyak yang Jawa itu sebenarnya cadangannya potensinya masih banyak. Cuma kan sudah padat penduduk. Sudah padat, betul. Agak susah untuk eksplorasi, biayanya mahal. Betul. Pertamina itu paling jago di situ kan, di Jawa. Tapi kalau cadangan itu di Eastern Indonesia itu masih banyak yang belum dieksplor. Jadi Eastern Indonesia itu termasuk Sulawesi, Maluku, Irian itu masih banyak. Western Indonesia itu Sumatera, Andaman. Kemarin terakhir kita dengar ada discovery gas di Andaman. Di Andaman oleh perusahaan asing juga. Kerjasama dengan perusahaan asing yang masih ada di Indonesia. Mungkin saya nggak sebut namanya, tapi menemukan cadangan di sana. Kemudian perusahaan Arab juga menemukan di Natuna, kayak Anambas itu yang saya dulu kerja juga di situ. Jadi sebetulnya cadangan itu masih banyak. Dan terakhir Pertamina kemarin juga menemukan di Sulawesi Tengah ya. Jadi potensinya masih banyak. Cuma itu tadi butuh investor. Jadi Jawa mungkin karena padat penduduk sebenarnya potensinya ada. Cuma untuk survei sudah ada di tempat yang ada rumah ini kan susah. Belum nanti ada di demo segala macam. Segala macam. Tapi di Eastern Indonesia, di Western Indonesia itu masih potensinya masih banyak. Mungkin keterbatasan waktu gitu ya. Jadi mungkin Pak Rohmat bisa memberikan pesan-pesan terutama berhubungan dengan jamaah MRKR walaupun berada di sekarang bekerja dan domisili mungkin di luar negeri masih suka ke Masjid Raya Kebayoran Residen dan tinggal di sini juga gitu ya. Itu bisa memberikan suatu motivasi atau pesan tentunya berhubungan dengan dunia perminyakan gitu ya. Silakan Pak Rohmat. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya tinggal mungkin terutama yang oil and gas ya, tinggal di Kebayoran Residen itu sangat nyaman karena sudah ada masjid yang sangat bagus, tempat ibadah yang sangat bagus, dan saya yakin ada beberapa teman-teman saya yang sudah memikirkan masa pensiunnya di sini juga, dan kalaupun belum pensiun masih kerja ya sekali-kali kalau punya rumah di sini ya mari kita join sholat jamaah di Masjid MRKR, kita ramaikan Masjid MRKR, kita bangun sama-sama MRKR, dan insya Allah motivasi kita ini kan untuk kemajuan umat Kebayoran Residen. Jadi mari kita ramaikan MRKR, meskipun kita tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri, tapi insya Allah kita tetap bisa berpartisipasi di sini, menikmati suasana jamaah, sholat berjamaah, dan kegiatan-kegiatan MRKR bisa secara online juga. Kita bisa ikut YouTube channelnya dan podcastnya semacam ini. Kita ramaikan MRKR bersama-sama untuk kebaikan umat. Baik Pak Rohmat atas kehadirannya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin. Baik, kita tutup podcast kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.